Halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya Nara di channel Mendadak Teknisi. Oke, di kesempatan kali ini ya, kebetulan saya dapat garapan handphone Samsung ya. Handphone Samsung tipe A50s kalau nggak salah ya. Saya kurang tahu ya ini tipe Samsung apa. Kebetulan di sini keluhannya ganti LCD ya. Jadi handphone ini jatuh ketika beli sarapan, bilang pemiliknya. Oke, di sini pemilik juga sudah membelikan LCD ya. Ya, Samsung A50 biasa ya, atau Samsung A30 lah, sama ya tipe LCD-nya. Dan kebetulan di sini Samsung handphonenya A50 ya, bukan A50s. Oke. Jadi pemilik beli LCD sendiri dan kondisinya sudah dibongkar seperti ini ya untuk kemasannya ya. Jadi jika ada problem di LCD-nya susah untuk melakukan klaim garansi ya, karena tidak ada video unboxing sebelumnya. Jadi ini jadi pelajaran aja ya bagi pemilik ya jika nonton video ini ya. Dan untuk kalian ya, jika beli LCD secara online tuh usahakan untuk lakukan unboxing untuk ngeklaim garansi ya. Biasanya peraturannya seperti itu ya. Oke, di sini saya coba lakukan pengecasan dulu ya untuk handphonenya, untuk memastikan handphone ini masih dalam kondisi normal atau tidak ya. Karena kalau keluhannya ganti LCD itu seharusnya handphonenya masih kondisi normal. Namun di sini untuk konsumsi arus pengecasannya hanya 0,4 ya, 0,45 ya, turun ke 0,43 ya, lalu naik lagi ke 0,45 volt, 5 ampere maksudnya. Jadi untuk konsumsi arus 0,4 itu masih belum normal ya. Jadi normal konsumsi arus itu 0,8 hingga 1 ampere ya. Itu menandakan mesin handphone dalam kondisi normal. Namun di sini konsumsi arusnya hanya 0,4 ya. Jadi kondisi handphone tidak normal ya. Di sini juga saya tekan tombol power, handphonenya tidak ada respon. Dan di layar pun blank hitam ya. Apa karena LCD-nya yang rusak ya, atau gimana, saya kurang tahu ya. Oke, lanjut kita bongkar handphonenya ya. Jadi untuk kasus handphone ini ya, bilang pemilik hanya untuk ganti LCD aja ya, karena LCD-nya memang kondisinya pecah ya, hancur. Namun setelah saya cek konsumsi arusnya tidak normal ya. Jadi ini video jadi satu bentuk konfirmasi juga ya ke pemilik ya. Semoga pemilik nonton videonya, karena handphonenya kondisinya ya seperti ini, ada respon sama sekali dan konsumsi arusnya tidak normal ya. Oke, handphonenya saya bongkar dan video saya percepat. Dan ini handphone sudah saya bongkar ya, dan langsung saya copot ya untuk konektor baterai ya, untuk mencegah konsleting pada mesin handphone. Dan di sini untuk jenis LCD-nya atau merek LCD-nya yaitu VIP ya. Jadi saya masih nggak tahu ya untuk kualitas LCD merek VIP ya, karena saya belum pernah pakai ya untuk LCD merek VIP ya, jadi saya kurang paham untuk kualitasnya. Nanti kita review sekalian. Oke, lanjut ke handphone ya. Jadi di sini model konektor LCD-nya di bawah ya.
untuk Samsung A50, dan sepertinya handphone ini pernah diservis ya, karena saya lihat ada jemperan kabel ya dari mesin bawah ke mesin atas, dan bisa diperhatikan untuk jemperannya dari mesin bawah ke mesin atas. Kemungkinan sebelumnya handphone ini pernah rusak ya di jalur cas ya, makanya sudah ada jemperan seperti ini, jemperan dari mesin bawah ke mesin atas. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai jemperannya lepas ya. Oke, kita cek untuk pengecasannya menggunakan LCD yang baru ya, apakah ada respon di layar atau masih blank hitam ya. Karena di sebelumnya kan kita cek untuk pengecasannya layar tuh blank hitam ya, tidak ada respon sama sekali, entah karena LCD nya memang yang sudah rusak ya akibat jatuh ya. Jadi kita cek dulu pengecasan dengan LCD yang baru ya. Jadi harus tetap hati-hati ya untuk kalian yang baru belajar ya, karena pekerjaan yang mudah seperti ini ya, seperti ganti LCD, mudah juga nomboknya gitu. Jadi kalau tidak hati-hati ya, nomboknya lumayan ya kalau pergantian LCD itu. Jangan sampai salah ya. Jadi harus benar-benar teliti ya dalam bekerja. Karena saya sering kali ya nombok ya karena pergantian LCD ya. Biasanya nombok karena tidak sengaja ya, crack ya di bagian LCD nya ya, pecah gitu, lalu layarnya blank, atau ketika dirapikan, dipasang, dilem dan lain sebagainya, udah siap dikasih pemilik, malah jadi no touchscreen gitu ya. Sering ya terjadi ya untuk pergantian LCD ini ya, memang mudah ya, dan kemungkinan cuannya besar, namun resikonya sangat besar juga. Oke, kita lakukan pengecasan untuk handphonenya, apakah ada respon di layar ya. Dan perhatikan di sini ada responnya ternyata di layar ya, ada tanda petir. Jadi kemungkinan besar memang LCD sebelumnya sudah blank hitam ya akibat jatuh. Namun di sini perhatikan untuk konsumsi arusnya tetap 0,4 ya, 0,42, dan itu menandakan konsumsi arus tidak normal ya. Namun setelah menggunakan LCD dan tampil logo petir seperti ini ya, nih, seperti ini ya logo petir ya kelihatannya, itu menandakan ada permasalahan di jalur cas ya, kemungkinan ya, karena sudah ada jemperannya dari mesin bawah ke mesin atas, dan ini menandakan fake charging ya. Ini mau dibiarkan seharian penuh pun sambil dicas tidak akan ada pengisian ya pada baterai ya, karena konsumsi arusnya nggak normal ya, hanya 0,4. Dan kecurigaan saya ini masih di baterai ya, baterai yang sangat lemah gitu, karena kemungkinan handphone ini setelah jatuh tidak digunakan sama sekali ya oleh pemilik selama beberapa bulan ya. Jadi kemungkinan besar baterainya masih drop total ya, makanya dilakukan pengecasan pun arusnya nggak normal ya. Oke, langkah selanjutnya kita pastikan dulu untuk tegangan pada baterai ya.
mudah-mudahan masih di baterai masalahnya. Kenapa hanya logo petir? Karena kalau masalahnya tidak di baterai, waduh, kita urut lagi ya jalur pengecasannya ya, karena kemungkinan besar di situ masalahnya gitu, karena sudah dilakukan perbaikan sebelumnya di jalur casnya. Oke, kita cek untuk konsumsi arus di baterainya ya. Perhatikan untuk nilai tegangannya di avometer. Oke, nilai tegangannya 3,3 volt ya, jadi masih belum mampu untuk menyalakan atau melakukan pengecasan pada handphonenya. Normalnya sekitar 4, atau 3,9 volt. Lanjut bongkar handphonenya dan video saya percepat. Oke, LCD sudah terangkat ya, dan bisa diperhatikan di sini sangat amat barbar ya. LCD-nya sampai hancur ya guys ya. Jadi untuk kalian yang dapat servisan ya untuk Oppo untuk Samsung A50 ya, hati-hati ya, karena untuk LCD-nya kalau masih Orient ya itu keras sekali ya untuk pembukaannya, jadi harus hati-hati. Ini karena saya rasa LCD-nya sudah tidak layak digunakan ya, sudah rusak ya, sudah nggak ada gambar, jadi saya lakukan pemaksaan. Namun untuk kalian yang ingin bongkar LCD handphone Samsung A50 namun LCD-nya masih kondisi baik ya, jadi harus hati-hati ya, karena sangat keras ya. Jadi untuk Samsung A50 itu di tengahnya ada double tip ya, dia kayak double tip seperti itu ya, jadi ya keras sekali, namanya masih bawaan pabrik ya. Dan ini LCD-nya masih original ya, entah OLED atau AMOLED ya untuk A50 ya. Mungkin kalau kalian tahu ya bisa komen di bawah, karena saya nggak tahu. Oke, ini handphonenya sudah saya rapikan dan jumpernya copot guys ya, jadi PR lagi ya, jadi kita harus urut lagi jalurnya dan sambung lagi ya untuk jumperannya. Dan di sini untuk baterai sudah saya suntik tegangan ya, kita cek ya sudah ada berapakah konsumsi arus dah, nilai voltasenya pada baterai setelah saya tembak. Bisa diperhatikan ya 4 volt ya 4 volt itu cukup banget ya untuk menyalakan atau melakukan pengecasan pada handphone ya. Namun di sini karena untuk jumperannya putus ya, sudah dipastikan tidak bisa dicas ya, jadi nanti kita rapikan dan kita uji coba untuk pengecasannya. Di sini kita tes untuk kualitas LCD-nya aja ya, dari segi gambar dan sentuhan ya, karena untuk konfirmasi juga ke pemilik ya, dan mungkin kalau ada problem jadinya bisa bisa dikonfirmasi gitu ke pemilik handphone ya, bahwasanya LCD-nya ada masalah gitu. Namun kalau untuk melakukan pengajuan refund entah bisa atau tidak ya, karena dusnya tuh sudah dibuka duluan gitu oleh pemilik, jadi nggak ada video unboxing. Saya juga sudah tanya pemilik apakah ini dibuka di videoin gitu waktu pembukaan, ternyata tidak ya. Jadi ya, namun saya tetap lakukan pengujiannya pada LCD-nya sebelum saya pasang rapi dan saya lem untuk konfirmasi saya kepada pemilik handphone. Handphonenya sudah menyala dan ternyata di passwordnya, namun di sini untuk sentuhan normal ya,
Saya lupa untuk menanyakan password handphonenya ya kepada pemilik, jadi ya kita pastikan aja untuk brightness juga normal ya, sentuhan normal, brightness aktif ya. Ya, hanya sekedar pengecekan itu ya, karena saya nggak tahu passwordnya jadi nggak bisa melakukan pengecekan lebih dalam ya, lebih dalam. Oke, lanjut kita rapikan handphonenya dan video saya percepat. Oke, di sini handphonenya sudah rapi ya, LCD sudah saya pasang dan kita coba lakukan pengecasannya karena tadi jumperannya putus ya. Apakah masuk presentasi pengecasan itu, presentasi baterai? Oke, masuk ke presentasi baterai dan tertera di situ tegangan baterainya 4% ya. Lanjut saya tekan tombol power untuk menyalakan handphonenya. Jadi ya, handphone ini awal datang ke saya bilang pemilik hanya ganti LCD ya, karena LCD nya pecah ya akibat jatuh. Namun setelah saya cek ternyata konsumsi arusnya nggak normal ya, dan disebabkan oleh baterai yang drop. Lalu saya tembak baterai dan saya coba nyalakan handphone dan handphonenya menyala dengan normal gitu. Berarti konsumsi arus itu 0,4 disebabkan oleh baterai yang drop. Lalu saya cek untuk LCD ya, karena memang harus diganti LCD nya. Pemilik konfirmasi juga hanya ganti LCD, dan LCD nya sudah saya ganti dan saya cek untuk kualitas gambar layar dan sentuhan oke, normal ya. Jadi untuk kalian yang ingin di LCD Samsung A50 nanti saya sertakan linknya di bawah ya, untuk fit kualitasnya lumayan ya untuk segi gambar. Oke, segitu aja video dari saya. Like video ini jika kalian suka, komen jika perlu, dan subscribe jika mau. Saya Nara, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.